Mereka bisa menyebut bahwa aliran New Economic Thinking atau Modern Monetary Economy itu sebagai hoodoo ekonomi setan. Sementara yang top itu bicara mainstream, itu menyatakan bahwa mereka paling berhasil mengatasi berbagai masalah. Dan ini pertarungan pemikirannya seru gitu kalau masuknya di situ ya. Iya, itu memang nanti butuh 7 hari 7 malam kita kalau membahas. Saya ingin mengatakan betapa ketinggalannya pemikiran ekonomi di Indonesia. Kalau yang nganggur adalah anak-anak sekolah lulusan kejuruan dan anak-anak perguruan tinggi, means yang masuk ke pasar kerja itu adalah anak-anak tidak terampil. Apa artinya? Buruh kerja murah. Apa artinya? Ultra modern slavery system. Sistem perbudakan modern yang ultra. Anda budak tapi Anda tidak merasa sebagai budak. Di 2023 pun ini berkaitan dengan nilai tukar. Saya tahu bahwa nilai tukar akan melemah dalam hitungan waktu 3-4 bulan ke depan. Sampai dengan bulan April, nilai tukar akan melemah. Disebabkan oleh ketidakmampuan pemerintah mengatasi pertarungan harga minyak, pertarungan perang nilai tukar. Di tengahnya namanya yuan dan rubel terus bertahan pada kerangka perang ekonomi. Nah dari sana sesungguhnya kita punya pertanyaan. Sampai seberapa tangguh sebenarnya sisi moneter dan fiskal yang kita punya? Jawabannya, karena kita sudah menggunakan open economic secara ugal-ugalan, maka sesungguhnya tahanan ekonomi kita cukup lemah. Kenapa sampai Amerika baik oleh Thomas Piketty, baik oleh Joseph Stiglitz, bahkan oleh Michael Hudson, G is junk for economic. Anda kebayang nggak? Disebutnya G is junk. Sementara yang namanya Stiglitz menyebut sebagai kanker stadium 4. Sementara Thomas Piketty menunjuk bahwa nggak akan selesai. Dan disebut lagi yang namanya Joseph Stiglitz sebagai anxiety people. Masyarakat yang cemas. Itu disebabkan oleh sejak tahun 70 sampai dengan hari ini, Amerika sungguh-sungguh tidak menyelesaikan ketimpangan. Padahal mereka mengukurnya bukan dari pengeluaran, dari pendapatan. Indonesia mengukurnya masih dari pengeluaran. Yang sebenarnya bisa gitu. Mislead ya. Orang bisa aja kaya tapi dia nggak perlu banyak makan. Kan ada perbedaan kos Anda orang miskin sama kos Anda orang kelas menengah sama kos Anda orang kaya dalam rangka pembiayaan. Padahal tingkat pendapatan Anda, katakan seorang yang kaya tadi pendapatannya bisa rata-rata 100 juta per bulan. Yang ini 400 ribu aja nggak nyampe, atau katakan 1,2 juta aja nggak nyampe. Gimana? Tapi itu kan timpang sekali. Tapi begitu dia pengeluaran, gapnya nggak terlalu tinggi. Nggak terlalu tinggi. Pinter Anda. Habis itu Anda cerdas. Karena orang kayanya itu mau hemat, badan nggak mau makan boros gitu-gitu. Jadi spending money-nya itu dia nggak beda jauh. Betul. Itu indikator kedua. Indikator ketiga apa? Tadi angka kemiskinan, Refli. Angka kemiskinan itu kalau kita lihat di sini, ini ketimpangan itu kemudian memunculkan kemiskinan. Gambaran kemiskinan, gambaran pengangguran. Nanti juga gambaran PDB per kapita. Nah, kalau tingkat kemiskinan itu jatuhnya di era, kalau pakai angka BPS sih bagus, 12,29%. Dia menurun dari tahun sebelumnya 13,1 menjadi 12,29%. Ini kemiskinan versi siapa? BPS. Oh BPS, bukan World Bank apa-apa kan? BPS. Angkanya kan beda-beda. Beda-beda. Standarnya juga beda. BPS menggunakan $1 per hari. Bank Dunia bisa menggunakan 2,9, bisa sampai 3,9. Ini pokoknya standarnya rendah banget lah pokoknya. Anda mau ya diukur dengan rendah? Iya makanya. Kan artinya sesungguhnya lagi-lagi ketika kita menggunakan standar-standar itu, maka pertanyaan berikutnya adalah kenapa BPS menggunakan standar itu? Saya terusin Refli. Kalau orang ribut kemarin nikel 90% keluar. Kecil nikel itu 90% keluar. Miner yang lain lebih gila dari itu. Misalnya emas. Molybdenum. Perak. Tembaga. Batu bara. Keluar semua itu.
Paling tidak keuntungan korporasi swasta dapatnya berapa? Iya. Yang masuk negaranya kecil. Iya, kecil itu. Itu makanya saya mau swasta dapat duit tapi simpannya di luar negeri. Itu makanya saya memasalahkan Refli perspektifnya. Tadi Anda bicara tentang tidak efektifnya anggaran. Iya. Saya pernah memasalahkan ini kepada Menteri Keuangan. Saya minta Menteri Keuangan membongkar PNBP. Kan tidak pernah kelihatan jenisnya, bagaimana strukturnya gitu. Pendapatan negara bukan pajak itu akan kelihatan. Sementara ini orang cuma tahu undang-undang pendapatan negara bukan pajak, tapi apa jenisnya, berapa besarnya, bagaimana ketentuannya, relasinya apa saja. Waduh. Ya kemarin kan gini lah. Ya. Waduh, diglorifikasi pendapatan nikel kita gara-gara hilirisasi meningkat. Ya, angkanya meningkat, tapi yang ono lebih banyak dapatnya. Yang swasta dan kemudian luar. Glorifikasi itu pertama. Kesalahan pertamanya ini protes saya ke teman-teman ekonom makro ya. Yeah. Teori PDB itu sejak tahun 70 sudah diprotes dengan nama trickle down effect, efek menetes. Namanya saja trickle down effect sudah memalukan, efek menetes ke bawah. Yeah. Kok Anda mau sih menggunakan tesis menetes ke bawah gitu? Minta, memang harap begitu ya. Iya, gimana sih? Dan itu sesungguhnya sudah diprotes sejak tahun 1970, sejak Nixon shock tepatnya. The death of economic, Paul Omerot. Yeah. Nah, kalau ngambil ekonomi politiknya begitu. Yeah. Hingga hari ini itu masih dipakai. Artinya orang tidak punya alternatif atas pemikiran PDB. Padahal sudah terjadi pergeseran pertarungan. Saya menyebut begini, Refli. Di negerinya sendiri, di Amerika sendiri, pertarungan pemikiran tentang new economic thinking, new economic thinking, perdebatannya luar biasa. Kalau kita dengar di sini para ekonom tidak saling caci maki, di Amerika para ekonom itu bisa saling caci maki. Mereka bisa menyebut bahwa aliran new economic thinking atau modern monetary economy itu sebagai hoodoo ekonomi, ekonomi setan. Sementara yang top itu bicara mainstream, itu menyatakan bahwa mereka paling berhasil mengatasi berbagai masalah. Dan ini pertarungan pemikirannya seru gitu kalau masuknya di situ ya. Iya itu memang nanti butuh 7 hari 7 malam kita kalau membahas. Bukan, saya ingin mengatakan betapa ketinggalannya pemikiran ekonomi di Indonesia. I see. Gitu loh. Apalagi orang awam seperti saya yang tidak paham kan. Itu tadi indikator ketiga kemiskinan. Iya. Pengangguran kita lihat. Kemiskinan berapa tadi? 12,29 tadi. 12,29 dengan ukuran yang sama era SBY berapa? Oh, kalau di era SBY pernah kejadian itu 24,2. 24,2 dengan 24,2 itu di eranya 97-98. Lalu di era SBY era SBY bagus. Sampai dengan era SBY 2008-2011 itu 11,41 sampai dengan 10,21. Oke, sekarang 12,29. Oke. Artinya kalau misalnya head to head pemerintahan SBY dan Jokowi, Jokowi lebih tidak berhasil mengatasi kemiskinan artinya kan? Iya, betul. Dengan baseline yang sama ya? Iya. Dengan baseline yang sama yaitu BPS tadi kan? Saya harus mengatakan begini, Refli, karena Anda bertanya kayak gitu, dalam studi banding kayak gitu ya. Ini saya bacakan ulang ya. Kemiskinan 2008. Itu di 2008 jatuhnya 2008 18,93. Tapi 2011 SBY berhasil menurunkan menjadi 12,55. Relatif sama. Oh, relatif sama. Oke. Artinya kalau kita bicara tentang yang terbelakang, ya tidak berhasil juga. Kan tugasnya adalah memperbaiki. Iya. Kalau misalnya sama, sami mahon podo ya. Nama programnya Poverty Reduction Program. Oh, sih. Jadi program pengurangan kemiskinan yang gagal. Bahkan di era SBY ada namanya tim pengendalian angka kemiskinan (TPAK) yang sesungguhnya langsung dibawa ke presiden. Itu juga tidak berhasil. Tidak berhasil. Oke. Jadi kemiskinan soal yang tidak pernah berhasil diatasi oleh presiden-presiden di era reformasi. Kira-kira begitulah. Bisa jadi juga itu jadi barang dagangan. Barang dagangan untuk ngapain? Untuk pinjam duit. Betul sekali. Untuk minta sumbangan. Betul sekali. Oke. Yaudah, oke. Itu kemiskinan. Berikutnya bisa kita lihat sekarang pada angka pengangguran. Tingkat pengangguran. Di era SBY jatuhnya 11,41. Di 2011-nya 10,21. Di era Joko Widodo 5,13, kelihatan sukses pengangguran. Oke. Pengertiannya itu kan dia 5% dari populasi ya? Angkatan kerja. Angkatan kerja ya? Bukan populasi. Angkatan kerja itu dari... Misalnya 110 juta. Ya, maksudnya dari... Misalnya angkatan kerjanya dari 15 sampai 64.
Oke, dari usia 15, produktif. ya usia 15 64, Iya. dan persentasenya segitu. Iya, menurun. Oke. Persoalan pokoknya bukan soal angkanya menurun. Jumlah absolutnya? Bukan. Apa? Pengertian kerjanya gimana? I see. Definisi kerjanya gimana? Apakah Anda menghitung 1 jam kerja dalam seminggu sebagai kerja? Masa pada posisi survei 1 jam kerja dalam seminggu dianggap sebagai kerja? Kerja apaan begitu? Gitu. Atau kerja bikin media sosial sendiri yang nggak jelas penghasilannya, iya. dianggap kerja juga. Kerja juga gitu. Karena orang kan semua bisa bikin YouTube, podcast, bisa bikin podcast. Iya. Oke, lanjutkan. Oke. Lalu apalagi yang Anda mau tanya? Iya, dari segi IPM. Nah, dari sisi pengangguran tadi berapa? 5, tadi Anda tanya ulang. Ya. Di sini pengangguran menjadi 5,13, naik dia sedikit 5,86. Dari 5,13. Dari tahun-tahun sebelumnya? Enggak, di era Joko Widodo saja, dari 2018 ke 2022. Oke, tetapi pertanyaan gugatannya adalah apa yang dimaksud dengan bekerja tadi? Betul, satu. Yang kedua, siapa yang nganggur? Pertanyaan serunya. Iya. Kalau yang nganggur adalah anak-anak sekolah lulusan kejuruan dan anak-anak perguruan tinggi, means yang masuk ke pasar kerja itu adalah anak-anak tidak terampil. Apa artinya? Buruh kerja murah. I see. Apa artinya? Ultra modern slavery system. I see. Sistem perbudakan modern yang ultra. Anda budak tapi Anda tidak merasa sebagai budak. I see. Itu kajian saya, Refli. Oke. Apalagi? Ya berikutnya apa lagi? Oke, bisa kita lihat pada IPM. Ada IPM, ya? ada IPM. IPM itu bisa kita lihat indeks pembangunan manusia. Ya? Indeks pembangunan manusia itu dilihat pada Joko Widodo membaik. 71,39 menjadi 72,91. Itu HDI ya, Human Development Index. Betul. Ngitungnya seperti apa? Tergantung indikator apa yang pakai. Itu gabungan dari rata-rata lama sekolah. Oke. Ya kan? Rata-rata lama sekolah berapa? Nah, Indonesia rata-rata lama sekolah itu di bawah 9 tahun. Oke, makin lama sekolah makin bagus. Makin bagus. Oke. Jadi ada yang 9 tahun, bahkan ada yang kelas 2 SMP cuma. Oke. Jadi 6 tambah 3 9, tapi rata-rata 9. Oke, lalu berikutnya juga Anda bisa lihat kalau diambil dari IPM itu selain rata-rata lama sekolah, usia harapan hidup. Oke. Nah, usia harapan hidup meningkat dari 65 ke 68, sekarang rata-rata 70. Lalu dihitung lagi tingkat pendapatan. Oke. Tingkat pendapatan juga masuk diukur, variabel ya? IPM. Oke. Nah, makanya dianggap membaik. Problematiknya tingkat pengeluaran juga enggak? Oh iya, mau tidak mau begitu masuk posisi kayak gitu. Pemerintah menambahkan 2. Nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan. Karena nilai tukar itu dihitung berapa pendapatan dan berapa pengeluaran pada petani dan pada nelayan, saya menganggap akalnya tidak akurat. Jadi saya tidak berani menggunakannya. Saya masih berani menggunakannya. Kenapa? Karena saya gunakan ini karena indikatornya adalah soal SDG, Sustainable Development Goals. Iya, jadi kalau soal HDI ini, Bang ya. HDI ini angkanya berapa tadi? Terakhir itu naik Joko Widodo tuh. HDI terakhir dimiliki oleh Joko Widodo naik dari 71,39 menjadi 72,91. 71, 72 itu dari apa ngitungnya? Itu tadi dari 3 komponen. Enggak, maksudnya kalau misalnya angka maksimalnya berapa? 100? Bisa 100, bisa paling baik. Kayak kalau di Indonesia, kalau di ASEAN yang terbaik Singapura. Bahkan Singapura termasuk High Development Index tertinggi. Berapa? Mendekati 80-an ke atas itu. Oke, jadi nilai maksimal 100 ya. 100, artinya kita mengatakan peningkatan itu 100% gitu ya. Dan tidak mungkin 0%, berarti nggak kerja. Tapi bisa nggak negatif HDI itu? Bisa saja. Bisa aja ya, mungkin perang, kelaparan gitu. Oke. Jadi kita mencapai 72,91. Oke. Jadi tetapi di antara G20 itu katanya kita paling rendah nomor 19 itu kalau HDI-nya. Makanya jangan bangga. Oke, Bang. Ini karena waktu juga ya, karena kita juga ada janji meeting bareng Bang Ihsan juga. Mungkin Bang Ihsan bisa memberikan closing statement yang mudah dipahami rakyat untuk menilai performa ekonomi pemerintahan Presiden Jokowi yang kadang-kadang orang mengatakan lu kan sentimen doang. Karena orang melihatnya kan kasat mata, jembatan, pembangunan infrastruktur, pelabuhan dan lain sebagainya untuk mengatakan bahwa pemerintahan ini berhasil. Bahkan dikatakan sebagai pemerintahan terbaik sepanjang masa. Kira-kira begitu. Ini mohon maaf ya kepada mereka-mereka yang sering mengatakan demikian karena kita hanya ingin mencari kebenaran bukan pembenaran. Silakan Bang. Saya ngambil dulu angka utang ya. Angka utang terjadi dari mulai
Ini saya ngambil dari mulai debt service ratio-nya ya, rasio utang terhadap PDB gitu ya. Itu dari 34 memang menurun menjadi 30,13%. Tetapi jumlahnya dari segi jumlah utang itu meningkat luar biasa dari jumlah 2.608 triliun menjadi 6.160 triliun. Oke, itu baru utang pemerintah ya? Bukan, utang luar negeri Indonesia. Artinya pemerintah dan swasta. Oke. Tapi utang memang luar negeri. Memang terjadi struktur swasta makin meningkat, pemerintah menurun sedikit. Artinya strukturnya cuma 5149. Itu kalau kita menyederhanakan dari aspek utang, kalau mau dilihat. Lalu berikutnya, karena tadi Anda bicaranya tentang infrastruktur, kalau keseimbangan primer, angkanya begini Refli, tetap negatif. Ya Refli ya. Angkanya bahkan ini sampai dengan 2027. Oke. Tetap negatif keseimbangan primer. Nih. Maksudnya keseimbangan primer itu? Antara modal masuk sama kaitan dengan ekspor impor. Mana lebih besar? Oke. Ketika modal negatif, dia keseimbangan primer jelek. I see. Gitu loh. Jadi perbandingan neraca perdagangan sama neraca modal finansial. Sampai 2027 masih negatif angkanya. Gitu. Oke. Berikutnya kalau kita ambil, nah ini tadi Anda bicara tentang BUMN aja dulu, indikator. Nah ini BUMN, PMN-nya menarik nih, jumlah PMN-nya dari 2015 ke 2021, penyertaan modal negara 253,10 triliun. Apanya itu? Peningkatannya? Oh, jumlahnya? Jumlahnya. Dalam rentang waktu itu? Untuk, ya, 253,10 triliun. Oke, 253,10 triliun. Nilai tambah yang diberikannya ya 23,68%. Oke. Artinya selama rata-rata 6 tahunan itu rata-rata cuma 3,38%. Nilai tambah dari investasi? Dari 253 tadi, cuma 3,38%. Sementara Anda menjual surat utang dengan tingkat suku bunga 6,84 negatif. Minus dong. Wih, ya benar. Pinter Anda. Itu oke. Satu lagi terakhir. Iya, kita ngambil perspektif infrastruktur. Iya. Infrastruktur kita bandingkan yang dibangga-banggakan itu berdasarkan struktur pembiayaan. Gitu ya. Pada RPJMN 2015-2019, APBN atau APBND besarnya itu jumlahnya adalah 1.978,6 triliun atau 41,25%. BUMN jumlahnya persentase aja ya, biar cepat 22,23%. Badan usaha swasta, korporasi swasta 36,52%. Tapi jangan salah, BUMN dipaksa dalam tanda petik untuk memperoleh profit. Aslinya dia tidak masuk dalam hajat hidup orang banyak. Dia tunduk pada hukum korporasi. Harus meraih keuntungan. Maka ketika kita geser RPJMN 2020 ke 2024, peranan APBN menurun. Menurunnya minus 10%. Dari 41,25% menjadi 37,01%. BUMN juga menurun 5,56%. Dari 22,23% menjadi 20,99%. Sementara korporasi swasta dari posisi 36,52% menjadi 42%. Artinya naik dia. Kalau kita jumlahkan secara menyeluruh, maka infrastruktur didekati dengan model korporatif, infrastruktur didekati dengan model korporatif mencapai 63%. Apa poinnya? Poinnya harga infrastruktur akan tunduk pada ketentuan-ketentuan komersial. Gitu, Refli. Nggak ada lagi yang namanya infrastruktur berlaku hajat hidup orang banyak. Gitu. Makanya yang dicari yang begitu. Itu makanya Sri Mulyani mengeluh. Biaya supply chain tidak berkurang. Biaya supply chain lebih tinggi dari negara tetangga. Gitu. Padahal infrastruktur dibangun di mana-mana. Apa poinnya? Apa itu keberhasilan? Ketika biaya pasokan itu tidak menurun. Selama padahal kita gebiah-uyah membangun infrastruktur di mana-mana. Apa artinya? Gagal. Padahal Anda sudah bikin dengan pendekatan korporatif. Itu ceritanya. Kita berharap lebih efisien, lebih efektif. Nyatanya enggak. Nyatanya sama aja. Saya mesti punya angka banyak nih, Refli, sebenarnya. Ya nanti Bang Ihsan, ini PR kita nih buat sobat era sekalian ya, untuk menjelaskan satu-satu secara objektif ya.
Dengan angka loh. Iya, dengan angka. Dengan angka, akurasi dan argumen di belakangnya. Iya, karena itu minta nanti waktu kita ini angka itu kita tayangi. Boleh. Jadi kita bisa tunjuk-tunjuk tuh. Boleh. Ya kan? Ya, jadi boleh. biar masyarakat paham. Ya. Ya, saudara sekalian, Bang Ihsan silakan closing statement. 1, 2 kata, 4 kata, 5 kata. Saya memang berbeda dengan teman-teman oposisi yang menyatakan Joko Widodo akan jatuh. Di 2023 pun ini berkaitan dengan nilai tukar. Saya tahu bahwa nilai tukar akan melemah dalam hitungan waktu 3-4 bulan ke depan. Sampai dengan bulan April, nilai tukar akan melemah. Disebabkan oleh ketidakmampuan pemerintah mengatasi pertarungan harga minyak, pertarungan perang nilai tukar. Di tengah yang namanya yuan dan rubel terus bertahan pada kerangka perang ekonomi. Nah, dari sana sesungguhnya kita punya pertanyaan, sampai seberapa tangguh sebenarnya sisi moneter dan fiskal yang kita punya? Jawabannya, karena kita sudah menggunakan open economic secara ugal-ugalan, maka sesungguhnya ketahanan ekonomi kita cukup lemah.